warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Kumalasari dari KKN PDR 035 UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung. Pada video ini saya akan berbagi mengenai tips mengelola keuangan saat pandemi. Saat pandemi seperti sekarang ini, kita harus pandai-pandai dalam mengelola keuangan. Karena saat kondisi seperti ini, biasanya pendapatan kita akan cenderung mengalami penurunan akibat dampak pandemi yang masih berlangsung. Dan hal itu nantinya akan menyebabkan kita mengalami kesulitan untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Untuk itu, inilah 7 tips mengelola keuangan saat pandemi. Tips pertama adalah memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Dalam menjalani hidup, sudah pasti banyak sekali kebutuhan yang wajib kita penuhi. Namun pada kenyataannya, keuangan tidak hanya digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan yang bersifat wajib, tetapi juga untuk belanja yang berasal dari keinginan kita walaupun tidak terlalu dibutuhkan. Sebenarnya, semua hal itu tidak dilarang untuk dipenuhi, tetapi di kondisi seperti saat ini, alangkah baiknya jika kita memenuhi dulu semua kebutuhan utama, baru kita mengalokasikan pendapatan kita untuk keinginan-keinginan yang lainnya. Tips kedua, menghitung seluruh pendapatan yang masuk setiap bulannya. Pendapatan yang dimaksud di sini bukan hanya gaji yang kita terima setiap bulan, melainkan juga insentif yang kita terima ketika kita melakukan lembur dan lain sebagainya. Dengan melakukan tips ini, kita dapat membagi alokasi pendapatan kita dengan sebaik-baiknya, terutama untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat primer. Tips ketiga, membuat anggaran pengeluaran. Kita bisa membuat anggaran pengeluaran yang wajib dikeluarkan untuk harian, mingguan, dan juga bulanan. Setelah itu, kita bisa mengkategorikannya sesuai dengan prioritas kita untuk mencegah belanja yang tidak terkontrol. Terlebih di situasi pandemi seperti saat ini, biasanya pengeluaran kita akan cenderung lebih besar daripada sebelumnya, sedangkan pendapatan akan cenderung mengalami penurunan bagi sebagian orang. Tips ini juga akan menjadi pengingat kita bahwa kita harus terlebih dahulu memenuhi kebutuhan yang bersifat primer daripada kebutuhan yang bersifat sekunder dan tersier. Tips keempat adalah menyiapkan dana darurat. Di situasi yang tidak menentu seperti saat ini, menyiapkan dana darurat adalah suatu hal yang sangat penting bagi kita semua. Karena dalam menjalani kehidupan, tidak akan selamanya berjalan mulus sesuai yang kita rencanakan. Jika suatu ketika mengalami musibah seperti PHK, maka pendapatan yang diterima akan mengalami penurunan daripada sebelum-sebelumnya. Saat seperti itulah, dana darurat akan sangat dirasakan manfaatnya. Untuk itu, mulailah menyiapkan dana darurat dengan menyisihkan sebagian pendapatan kita setiap bulannya. Biasanya, dana darurat itu besarannya 3-6 kali dari pengeluaran bulanan. Namun, untuk situasi pandemi seperti sekarang ini, idealnya adalah 12 kali dari pengeluaran bulanan. Karena kondisi yang tidak seperti saat ini membutuhkan persiapan yang lebih ekstra untuk dana darurat. Tips kelima adalah menghindari pembelian barang dengan sistem cicilan. Saat kondisi pandemi seperti saat ini, menyimpan uang jauh lebih penting daripada membeli barang yang bersifat tersier. Sebaiknya kita menunda dulu keinginan untuk membeli barang jika barang itu tidak terlalu penting, walaupun ada sistem cicilan. Meskipun kita sudah memiliki tabungan ataupun dana darurat untuk membeli keperluan tersebut, tapi akan lebih baik jika kita menunda keinginan kita sampai masa kritis ini selesai. Tips keenam adalah mengalokasikan untuk tabungan, investasi, dan asuransi. Pada kondisi seperti saat ini, kita harus lebih ketat dalam mengatur keuangan. Selain mengalokasikan keuangan untuk dana darurat, kita juga harus mengalokasikan keuangan untuk keperluan lainnya, seperti tabungan, investasi, dan asuransi. Tabungan jelas berguna untuk saat ini ataupun masa depan,
karena tabungan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun kebutuhan yang mendadak. Sementara investasi digunakan untuk tabungan jangka panjang sehingga uang yang kita miliki tidak akan habis begitu saja. Dan asuransi itu bermanfaat untuk melindungi diri kita dari biaya kesehatan. Tips ketujuh adalah memanfaatkan diskon dan promo. Karena di saat inilah barang-barang tertentu akan memiliki potongan harga dan pastinya jauh lebih murah dari harga sebelumnya. Dan saat kondisi seperti ini, kita harus bisa sehemat mungkin dalam melakukan pengeluaran. Dan dengan melakukan tips ini, kita sudah bisa menghemat pengeluaran kita. Tetapi, tetaplah bijak dalam menggunakan diskon. Dan tetaplah menyesuaikan anggaran belanja yang sudah dibuat agar tidak melebihi dari anggaran belanja. Nah, tips-tips tersebut akan sangat penting diterapkan dalam mengatur keuangan kita setiap bulan, apalagi di saat pandemi seperti saat ini. Mungkin awalnya kita akan mengalami kesulitan dalam menerapkannya, namun jika kita terus mencobanya, kita akan semakin terbiasa dan kita akan dapat merasakan manfaat dari tips tersebut.